take you there? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan semuanya, nama saya Arlene Hidayati. Saya di sini ingin menjelaskan tentang memasuki pasar internasional dan ekspansi. Oke. Udah siap semua ya teman-teman? Langsung aja mari kita mulai. Nah, teman-teman di sini semua sudah tahu belum sih apa itu pasar internasional? Nah, jadi pasar internasional itu adalah pertukaran modal, barang, dan layanan di seluruh wilayah atau batas-batas internasional. Nah, untuk membuka peluang pasar yang lebih besar lagi, maka dilakukanlah ekspansi. Oke, gitu teman-teman. Sudah paham ya? Nah, pasar internasional itu ada faktor pendorongnya loh. Yang pertama itu karena pemanfaatan pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi jika suatu negara itu mengandalkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik, nah, tentu akan memperbanyak jumlah produksi barang dan jasa dengan mutu dan kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan negara lainnya kan teman-teman. Nah, oleh karena itu nih, negara-negara yang sudah maju tersebut melakukan ekspansi di pasar internasional. Nah, yang kedua, ada ketersediaan sumber daya alam yang berbeda. Jadi, di setiap negara itu kan pastinya memiliki perbedaan kondisi geografis yang menyebabkan terjadinya perbedaan kekayaan sumber daya alam. Oleh karena itu, setiap negara itu memiliki variasi dalam memproduksi barang dan jasanya kan, tergantung dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara masing-masing. Nah, contohnya gini nih teman-teman. Misalnya, Indonesia kan memiliki kekayaan alam yang melimpah pada sektor kelautan dan gas bumi kan. Nah, tentu aja hal ini akan sangat berpengaruh bagi perdagangan Indonesia ke luar negeri. Nah, oleh karena itu Indonesia pasti lebih banyak mengekspor di bidang kelautan gitu. Selanjutnya itu ada belanja berdasarkan tren dan gaya hidup. Nah, tren dan gaya hidup ini ternyata juga bisa menjadi salah satu faktornya. Kenapa? Misalnya lagi nih, ada orang yang menyukai produk fashion yang bermerek. Mereknya itu dari luar negeri nih, merek terkenal gitu. Nah, kalau misalnya banyak orang yang memiliki tren serupa seperti itu, pastikan fashion itu kan akan menjadi sebuah kebutuhan yang dicari oleh banyak orang. Nah, karena itu, negara tersebut perlu mengimpor produk fashion yang peminatnya tadi tuh lebih banyak gitu. Nah, yang terakhir ini ada ekspansi pasar untuk perbesar keuntungan. Nah, kalau misalnya kita membicarakan soal perdagangan, tentunya akan ada yang namanya keuntungan dan kerugian, benar kan? Nah, pastinya keuntungan itu akan menjadi tujuan utama suatu negara melakukan perdagangan internasional. Jadi, banyak produsen mengambil resiko untuk memproduksi banyak barang untuk diimpor atau diekspor ke negara lain agar namanya dikenal dan tentunya mendapat keuntungan yang lebih banyak. Tapi, pasar internasional itu tetap memiliki resiko loh teman-teman. Nah, apa aja nih resikonya? Ada yang pertama pergerakan nilai tukar. Kenapa tuh? Nah, pergerakan nilai tukar ini terjadi karena adanya fluktuasi nilai tukar. Nah, akibatnya adalah jumlah kas yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran
itu nggak bisa pasti. Gitu. Nah, yang kedua itu resikonya adalah politik. Jadi, tindakan-tindakan politik yang diambil oleh pemerintah atau publik negara tamu yang kita datang untuk ekspansi bisnis kita, itu bisa mempengaruhi arus kas pada perusahaan kita gitu. Nah, yang terakhir itu ada kondisi-kondisi ekonomi luar negeri. Jadi kalau misalnya kita ekspansi ke negara yang kondisinya itu lagi nggak baik, itu akan berpengaruh besar juga kepada bisnis kita gitu. Nah, terus kita harus apa sih biar kita itu nggak terkena hal-hal seperti itu? Nah, oleh karena itu, dalam memasuki pasar internasional, tentunya kita harus menentukan strategi. Strategi itu apa sih? Strategi itu, dicatat ya teman-teman, strategi itu merupakan suatu cara atau langkah yang terencana untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Gitu. Nah, dalam menentukan strategi memasuki pasar internasional itu, perusahaan itu perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut ini, teman-teman. Yang pertama itu ada proses segmentasi, proses riset pemasaran, dan kriteria pemilihan strategi. Oke, kita bahas proses segmentasi dulu ya. Nah, jadi apa sih proses segmentasi itu? Nah, proses segmentasi itu merupakan teknik membagi dan mengelompokkan setiap negara ke dalam kelompok-kelompok yang homogen. Nah, proses segmentasi itu ada 5 langkah. Yang pertama, mengembangkan taksonomi pasar untuk mengklasifikasikan pasar dunia. Yang kedua itu ada mengelompokkan semua negara ke dalam kelompok-kelompok homogen yang memiliki karakteristik yang sama sesuai dengan kriteria atau dimensi yang digunakan dalam taksonomi pasar. Nah, yang ketiga itu menentukan metode yang secara teoritis paling efisien untuk melayani masing-masing kelompok atau segmen. Nah, yang keempat, memilih kelompok yang memiliki kesesuaian paling tinggi antara kemampuan perusahaan seperti produk, jasa, dan persyaratan kelompok yang bersangkutan. Nah, yang terakhir itu adalah menyesuaikan klasifikasi ideal yang tadi di atas dengan hambatan yang dijumpai dalam dunia nyata, seperti hambatan hukum, politik, budaya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu adalah proses riset pemasaran. Nah, riset pemasaran itu apa sih? Riset pemasaran itu merupakan suatu proses yang diawali dengan menentukan terlebih dahulu desain atau subjek yang akan dilakukan. Nah, proses riset pemasaran ini itu langkahnya lumayan banyak nih, ada 7 langkah. Oke. Nah, yang pertama itu adalah melakukan analisis situasi lingkungan pemasaran global. Yang kedua ini, kita harus mengidentifikasikan masalah pemasaran yang akan kita hadapi, teman-teman. Nah, yang ketiga itu, kita harus menentukan tujuan yang ingin kita capai. Nah, yang keempat, mengestimasi nilai riset bagi perusahaan. Yang kelima, kita harus menyusun rancangan riset. Nah, yang keenam, kita harus implementasikan riset pemasaran kita tadi. Nah, yang terakhir, yang ketujuh adalah tentunya kita harus mempersiapkan laporan riset. Nah, yang terakhir analah kriteria pemilihan strategi. Oke. Kriteria yang akan mempengaruhi pilihan strategi masuk yang akan digunakan, yaitu yang pertama itu ada ukuran pasar dan pertumbuhan. Jadi, besar kecilnya suatu negara itu akan mempengaruhi besar kecilnya laju pertumbuhan pasar. Semakin besar negara, maka akan semakin besar pula laju pertumbuhannya, dan begitu pula sebaliknya.
Nah, yang kedua itu ada resiko. Resiko yang dimaksud di sini adalah tentang resiko politis dan lingkungan suatu negara. Oke. Pasar yang satu dengan yang lainnya itu pastinya itu memiliki resiko yang berbeda-beda nih teman-teman. Jadi semakin besar resiko yang ada di suatu negara, akan semakin rendah juga komitmen suatu perusahaan dalam mengalokasikan sumber dayanya di negara tersebut. Oke, yang ketiga itu ada peraturan-peraturan pemerintah. Nah, jadi pastinya nih, setiap negara itu memiliki peraturan tersendiri dalam mengatur dan membatasi pilihan bagi para perusahaan asing. Oke, misalnya ada yang nanya nih, apakah perusahaan itu harus maju terlebih dahulu di negaranya agar lebih meyakinkan untuk ekspansi keluar? Lalu, strategi apa yang sesuai untuk usaha kecil agar mahir berekspansi? Oke, kita jawab ya. Jadi jawabannya adalah tidak harus perusahaan maju terlebih dahulu, dalam artian dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Tetapi, jika perusahaan itu harus maju terlebih dahulu di sini dalam artian perusahaan itu sudah mampu dan memenuhi syarat untuk berekspansi, maka jawabannya adalah iya. Karena jika suatu perusahaan ingin berekspansi keluar, yang menjadi hal mendasar adalah bisnis itu sudah siap melakukan ekspansi karena alur penjualan sudah lancar dan sudah banyak memiliki pelanggan tetap. Kedua, bisnis itu harus sudah memiliki produk, brand, dan bisa diproduksi sendiri dalam 5 tahun ke depan. Jika dirasa perusahaan itu sudah mampu untuk berekspansi, maka strategi yang harus dilakukan selanjutnya adalah membuat rencana yang matang. Pastinya dong, ya kan? Kemudian, mencari tahu nih secara mendalam tentang pasar yang akan dituju gitu. Nah, setelah itu, kita harus menentukan ukuran pasar, kemudian memetakan potensi pertumbuhannya di masa depan, dan jangan lupa menganalisis persaingan pasar kita. Dan terakhir, selalu membuat produk dengan kualitas yang tinggi agar kita tidak bersaing dengan pesaing pasar yang lain. Oke, jadi kesimpulannya adalah salah satu perkembangan paling signifikan dalam praktek dunia usaha saat ini adalah pertumbuhan yang sangat pesat aktivitas internasional. Banyak perusahaan yang memasuki pasar internasional untuk mencari sumber komponen secara lebih efektif dan memasuki pasar produk yang bertumbuh yang lebih menjanjikan dibandingkan pasar domestik. Sebelum memasuki pasar internasional, kita ini harus dapat menentukan strategi yang baik agar bisnis kita bisa berkembang dan bertahan di pasar internasional. Oke, terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya. Semoga teman-teman semua bisa paham ya apa yang sudah saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.